yang dikenakan karena Muhammad dan sebagai moderator pada acara ini yaitu membahas mengenai isu pertanian di Sumatera. Sebelah kiri saya ada Kang Noval, Kang Iqbal dan Kang Faisal dari Dimpro. Dan sebelah kanan saya Kang Noval dan Kang Iqbal dari Dimpro. Isu-isu pertanian Sumatera ini mengenai beberapa isu yang akan kita bahas. Hal ini mengapa atas kepedulian kita terhadap pertanian di Sumatera Utara sehingga hak dan kewajiban kita dapat terpenuhi. Oke, untuk sebagai waktu kita akan membahas isu pertama. Isu yang pertama itu mengenai naiknya harga pangan menjelang Ramadan di Padang. Terdapat beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang, jagung, seperti itu terjadi peningkatan. Menurut statement beberapa kasus yaitu dari TV ataupun hal lainnya. Bagaimana tanggapan dari Dimpro mengenai kenaikan harga pangan ini? Apakah benar-benar ada? Bagaimana untuk Dimpro? Saya beri waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, menurut pandangan saya pernikahan menjelang Ramadan di Padang kenapa bisa naik karena pernikahannya yang sangat tinggi, akan tetapi pasokannya berkurang. Mungkin hal itulah yang menjadi mengapa alasan harga kenaikan pangan menjelang Ramadan di Padang menjadi naik. Untuk opini saya. Menambahkan juga ya, dikarenakan di Padang itu sekarang untuk distribusinya itu jadi naik juga gitu. Jadi untuk pengangkatan barang dan juga jasa pengantaran itu harganya lagi naik. Itu juga otomatis bisa jadi menjadi salah satu faktor ataupun hal yang bisa membuat harga pangan itu naik. Jadi si para petani ataupun para penjual ini menaikkan harga supaya mereka juga mendapatkan untung gitu. Sudah cukup, masih ada waktu depan. Dan mungkin cuaca juga di sana lagi kurang bagus ya. Melihat dari kemarin ada bencana alam juga di Sumatera, jadi itu menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan pangan ini kurang signifikan untuk menaikkan. Sedangkan permintaan dari masyarakat ini sangat tinggi karena adanya bulan suci Ramadan gitu. Mungkin dari kami Dimpro sekian. Makanya juga Dimpro mengatakan bahwa kenaikan harga pangan di Padang ini ada. Salah satunya itu ketika pada saat ini kan Padang itu sedang mengalami pemulihan pasca bencana alam. Jadi permintaan yang tinggi ini tidak bisa dipenuhi oleh stok. Makanya kenaikan harga pangan itu terjadi. Nah, bagaimana dari tanggapan dari tim kontrak mengenai hal ini? Apakah benar-benar seperti itu atau bagaimana? Jadi menurut saya ini terlalu di masyarakat ya untuk yang berpendapatan rendah. Kenaikan harga pangan sangat dirasakan oleh rumah tangga, apalagi yang miskin ya, dan pekerja informal di Padang. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan makanan pokok. Baik, terima kasih. Termasuk juga melanjut dari rekan saya. Ini betul memang kenaikan harga ini juga membebani beberapa keluarga, karena tidak ada meratanya ataupun memang penghasilan daripada setiap keluarga itu berbeda. Jadi untuk kenaikan harga ini dari kami memang tidak sepakat, karena banyak juga ini dijadikan salah satu untuk pemanfaatan kepada setiap keluarganya. Cukup dari tim kontrak atau gimana? Mungkin selanjutnya juga, karena dilihat daripada alur distribusi itu, saya rasa itu tidak bisa jadikan patokan, karena salah satu dari kita untuk kenaikan harganya itu bisa jadi ialah dalam banyaknya saluran pemasaran. Jadi kenapa harga itu bisa dinaikkan? Itu juga karena tadi juga membebani kepada setiap keluarga itu, saya rasa itu kurang baik kepada harga itu. Cukup. Berarti tim kontra ini menentang ya bahwa ada kenaikan harga pangan. Ya. Jadi menurut tim kontra ini
tidak ada kenaikan harga pangan. Masa ini salah satu alasan satu ya dari telah didebatkan oleh hafal, yaitu panjangnya distribusi atau adanya pemanfaatan oleh suatu oknum sehingga terjadi kenaikan harga barang. Bagaimana tanggapan dari tim pro mengenai bahwa ada seorang oknum yang benar-benar sengaja buat naikin harga padahal stoknya masih ada, barangnya masih ada, tapi kenyataannya harga itu pasti tetap tapi baru dinaikkan. Apakah itu benar? Dan tim pro dipersilakan. Izin masuk ya. Terkait yang pertama terkait membebani keluarga, mungkin saya juga paham terkait ekonomi setiap masyarakat ataupun keluarga itu beda-beda. Tapi memang karena adanya suatu permasalahan, otomatis itu akan menjadi timbul kenaikan harga di Padang ini. Karena balik lagi, meskipun kayak sekarang contohnya gini, anggap setiap masyarakat itu merasa terbebani, berarti Padang juga itu merasa terbebani kalau misalkan mereka juga tidak menghasilkan keuntungan gitu. Jadi saya mikirnya gini, kalau misalkan si petani ini merasa rugi ataupun tidak merasa untung, nah siapa gitu yang nanti akan memasok pangan gitu di wilayah pangan tersebut gitu. Nah dan juga untuk masalah harga tersebut juga saya sudah melihat ya, khususnya postingan wali kota di Padang itu bahwasanya kenaikan harga memang terjadi gitu. Tapi itu terjadinya itu di sekitar harga Rp2.000, Rp2.000 sampai Rp3.000 gitu. Meskipun itu memang cukup signifikan ataupun cukup tinggi lah untuk kenaikan harga segitu. Tapi menurut saya itu menjadi sebuah pengumuman dari ketua ataupun kepala di Kota Padang khususnya, bahwasanya si bapak ini udah mencetuskan bahwasanya harga itu segitu. Apabila memang ada oknum yang memainkan harga lebih tinggi daripada itu bisa menjadi sebuah argumen masyarakat ataupun pembeli bahwasanya harga yang sebenarnya itu sudah dipatok oleh si wali kota di Padang. Mungkin dari saya sekian, dari rekan saya yang ditambahkan oleh. Terima kasih dari tim pro. Tim pro menjabarkan dengan banyak harga pangan itu ada sebenarnya. Walaupun yang harga standar itu sebenarnya tetap berarti harga kenaikan itu ada. Salah satunya itu berarti permintaan tadinya sangat banyak dan lagi kembali bahwa Kota Padang ini juga terkena musibah dan akhirnya beberapa mungkin ada beberapa yang membuat stoknya itu agak habis. Bagaimana tanggapan dari tim kontrak mengenai hal ini? Untuk tim kontrak misalkan menurut saya ini bertentangan ya dengan nilai Ramadan. Ramadan ini identik dengan solidaritas sosial dan pengendalian diri. Lonjakan harga justru mencederai nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Lanjut Pak. Oke, juga dilihat daripada tadi yang sudah saya sebutkan, maksudnya Ramadan ini ialah menjadi bentuk salah satu solidaritas sosial yang dimana nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kenapa tadi saya berstatement bahwasanya ini ada keterpanjangan saluran pemasaran dan juga memang ini juga menurut data BPS juga pada pusat statistik ialah ini juga telah dipicu oleh spekulasi dan penimbungan oknum tertentu. Nah, kenapa adanya oknum tertentu? Karena ini adalah salah satu lemahnya pengawasan daripada pihak pemerintah. Kenapa saya bisa kenapa saya bisa berstatement begitu? Karena tadi juga disebutkan oleh rekan saya ini bertentangan dengan nilai Ramadan. Seharusnya Ramadan ini dijadikan untuk kita harus melakukan ataupun merealisasikan nilai-nilai sosial yang bagus gitu. Jadi saya tidak sepakat bahwasanya ada kenaikan harga pangan ini apabila memang dari alur produksi dan sampai konsumennya itu berjalan dengan baik gitu. Transparan gitu. Karena tidak ada transparansi dari pihak manapun dan juga dari jalan antara produsen kepada konsumennya itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Makanya di sana terjadi beberapa hal yang tidak seharusnya itu terjadi. Jadi seperti itu. terima
terima kasih pada tim kontra sudah memberikan wawasannya atau materinya mengenai hal ini. Mungkin untuk isu pertama ini kita cukupkan tentang ini kesimpulannya bahwa kenaikan harga pangan menjelang Ramadan relatif selalu terjadi, walaupun hal tersebut menjadi sebuah tantangan pada pemerintah. Tentunya harga pangan ini harus tekan, harus kembali menjadi mengapa Ramadan ini kan tentu identik dengan kebersamaan. Intinya pasti akan ada lonjakan pada harga pembelian. Nah, ini harus tekan oleh pemerintah, entah itu menggunakan cara distribusi impor dari daerah lain ataupun hal lainnya. Dan kembali lagi Sumatera ini sedang masa pemulihan, tentunya membutuhkan waktu untuk ekonominya kembali pulih. Oke, mungkin untuk isu pertama ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Bro. Kita break dulu beberapa saat. Sampai jumpa kembali. Kembali lagi dengan saya sebagai Muhammad tentang isu-isu pertanian di Sumatera. Yang mari kita lanjutkan kepada isu kedua, yaitu mengenai tingkat kesejahteraan petani petani rendah, padahal sudah ada program CESCO apa jaminan kesadaran harga komoditi pangan pada daerah Sumatera Utara. Jadi ada sebuah isu mengenai kesejahteraan petani itu rendah, padahal sudah CESCO kan stabil harga, berarti harga sudah tentukan, tapi mengapa para petani itu tak rendah? Nah itu mari kita dengan argumen dari Pro, dipersilakan. Menurut pandangan saya, mengapa petani belum kasih para saudara program CESCO? Sebenarnya program ini sudah bertujuan untuk menjaga kestabilan harga komoditas agar petani tidak merugi saat harga impor. Nah, mungkin kenapa petani bisa Jadi masuk juga ya, menurut saya gitu, adanya program JASCOP ini menjadi salah satu keuntungan itu di wilayah Sumatera ini, khususnya di Sumatera ini. Karena dengan adanya program JASCOP ini, jadi si para petani ini bisa terbantu dengan adanya program-program dari pemerintah. Dan juga jadi si JASCOP ini itu salah satu kegunaannya itu bisa menampung hasil panen si petani dengan menggunakan kehadirannya SDD. Jadi SDD ini bisa membantu gitu. SDD ini dipegang oleh BUMD, itu Badan Usaha Milik Daerah. Nah ini untuk menampung hasil panen petani agar saat si harga rendah, si para petani ini bisa menyimpan hasil panen di BUMD untuk sementara. Jadi si JASCOP ini sangat membantu untuk para petani dan juga untuk masyarakat juga. Ini ada hal positifnya yang dimana membuka lapangan pekerjaan di wilayah Sumatera Utara untuk bisa melakukan kerja di program JASCOP tersebut. Ini dari saya segitu. Teman, Pak atau Suresku? Cukup saja. Jadi tim Pro ini menemukan bahwa JASCOP ini sudah berperan aktif, tapi untuk tingkat kesejahteraan petani ini berarti sudah terjamin. Oh, berarti masih agak abu-abu apakah petani sejahtera atau belum? Ini sudah terjamin saat ini program JASCOP ini. Bagaimana tanggapan dari tim Patra mengenai argumen dari Pro? Patra, silakan. Tapi menurut kami faktanya banyak petani yang masih mengeluh harga di tingkat petani itu rendah. Artinya implementasi program belum maksimal. Mungkin bisa ditambahkan sama saudara saya. Oke, masuk ke memang ini betul gitu. Saya rasa adanya program ini juga belum bisa menjamin untuk kesejahteraan petani. Karena memang kondisi di Indonesia ini susah lah buat untuk menjadikan si petani ini untuk sejahtera gitu. Dilihat juga daripada petani ini juga
kenapa bisa adanya program ini tidak masuk gitu bagi kami gitu, karena petani juga memang masih banyak mengeluhnya gitu dengan harga pangan yang rendah. Kontra ini menjelaskan bahwa tes ini bukan sebagai sudah bagus untuk konsepnya, tetapi untuk programnya secara langsung itu belum dan operasi atau dengan baik. Jaminan tentang sadar harga ini belum tentu berdampak baik atau memberikan hak yang sangat baik. Memang dari petani itu belum tentu ada bahwa panennya itu tetap sama, cuma sejahtera juga beda-beda. Jadi dengan standar harga ini belum tentu menjamin kesehatan petani. Menurut saya, bagaimana tanggapan dari tim Pro mengenai hal ini? Baik, dari kami perlu dipahami bahwa sebuah program seperti JASKO memang tidak bisa memberikan hasil yang instan, dibutuhkan waktu, koordinasi lintas instansi serta pengawasan yang konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Jika dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, JASKO memiliki potensi besar untuk memperkuat kelembagaan petani, memperluas akses pasar, dan serta melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrim. Mungkin aku dimulai pada kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih pada tim Pro untuk namanya. Tim Pro menjelaskan bahwa program seperti JASKO atau program-program pemerintah itu tidak langsung berdampak langsung signifikan. Akan tetapi sudah ada jaminan sesuai dengan visi-misinya yang sudah ada dalam dua jaminan standar harga untuk tentunya untuk kesejahteraan petani. Nah, bagaimana tanggapan dari kontrak mengenai argumen dari tim petani? Apakah betul itu atau gimana? Tapi masalahnya bukan hanya fluktuasi harga, tapi juga biaya produksi tinggi dan rantai distribusinya panjang yang terus menggerus pendapatan petani. Jadi itu masalah. Betul. Nah ini juga salah satu masalah, dan juga ada yang ini juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, karena memang alur distribusi ataupun alur pemasaran itu banyak sekali rantainya, dan di setiap rantai itu pasti mengambil keuntungan gitu. Dan juga susahnya di kita itu masih banyak hal seperti itu. Jadi saya rasa adanya JASKO ini saya sangat menyayangkan dengan program ini hanya sia-sia, hanya menghabiskan waktu saja gitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sudah cukup dari tim kontrak? Apa masih ada tambahan lagi? Terima kasih kepada tim kontrak. Argumen yang isi kedua ini mengenai kesejahteraan petani dan dampaknya sudah ada program JASKO. Jadi untuk kesimpulan ini bahwa program JASKO ini belum sebagai program jaminan kesejahteraan petani. Tentunya untuk kesejahteraan ini harus banyak variabel ditambahkan dari produksi petani atau hal lainnya untuk mendukung kesejahteraan petani langsung. Tentunya walaupun dengan banyaknya variabel tersebut, setidaknya program JASKO ini dapat membuat petani mendapat keuntungan walaupun tidak besar sekali. Oke, sekian untuk diskusi isu kedua ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada rekan-rekan. Kita istirahat dulu dan lanjut kepada isu ketiga. Bye bye. Kembali dengan saya, Saudara Muhammad. Tetap dengan isu-isu pertanian Sumatera. Tadi kita sudah membahas sebuah isu. Oleh itu kita lanjutkan kepada isu ketiga mengenai penyelewengkan atau penyalahgunaan distribusi subsidi mampu mengakibatkan petani merugi. Terdapat terdengar beberapa kasus atau bukan beberapa isu mengenai penyalahgunaan distribusi
di mana pupuk subsidi ini harusnya diberikan kepada petani, malah dijual secara eceran di lapangan kepada oknum-oknum. Nah, karena itu mari kita dengar dari argumen mengenai isu ini dari tim Pro. Silakan. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan sistem distribusi pupuk subsidi yang lebih tertera melalui RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi petani yang berhak sudah didata berdasarkan luas lahan dan kebutuhan realnya. Dengan mekanisme ini, subsidi tidak lagi dibagikan secara sembarangan, tapi diarahkan supaya tetap tepat sasaran dan lebih transparan. Artinya, pemerintah sudah punya langkah konkret untuk mencegah penyimpangan, meskipun dalam praktiknya tetap perlu pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai di lapangan. Ini akan dimulai. Baik, izin menambahkan juga ya terkait adanya distribusi pupuk subsidi di Lampung ini ya. Sebenarnya dari pihak pemerintah itu sudah menyiapkan konsep yang memang betul-betul matang gitu. Cuma saya juga tidak terlalu percaya gitu. Kan adanya rantai distribusi ini yang memang tidak berjalan dengan lancar. Tapi dengan adanya distribusi pupuk ini itu menjadi salah satu bantuan kepada petani dari pihak pemerintah yang dimana pemerintah ini masih membutuhkan ataupun masih membantu adanya para petani untuk bisa memberikan pupuk yang secara hitungannya gratis lagi. Jadi masih memperhatikan dan masih peduli tentang di pertanian ini. Mungkin butuh waktu saja untuk merealisasikan dengan secara merata ataupun dengan secara baik. Mungkin sekian dari saya, boleh dilanjut. Terima kasih kepada Kim Pro mengungkapkan argumennya mengenai ini. Kim Pro tadi bilang kepada kami bahwa jelas sudah ada konsep untuk distribusi pupuk ini dan orang-orang yang sudah mendapatkan itu sudah terdata. Biasanya bahwa distribusi pupuk yang diberikan saat ini atau gangguan ini bahwa pupuk yang bukan subsidi tapi dilabelin subsidi. Jadi seolah-olah ini hanya untuk memancing kita, mendorong kita. Bagaimana tanggapan dari tim kontrak mengenai hal ini? Apakah benar atau tidak? Tapi menurut kami ya, mungkin buktinya sudah jelas. Kasus di Lampung menunjukkan bahwa pupuk subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak petani yang sudah terdaftar dalam sistem, tetapi melalui kelangkaan pupuk saat musim tanam tiba. Akibatnya mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga 2 atau 3 kali lipat lebih mahal. Hal ini tentu meningkatkan biaya produksi secara signifikan dan menurunkan keuntungan yang seharusnya mereka dapat. Bisa ditambahkan sama saudara saya? Oke, saya lihat juga banyak penyelewengan distribusi ini. Seperti yang sudah disebutkan oleh saudara saya, ini secara fakta di lapangannya itu mengalami kelangkaan, gitu. Sehingga mereka para petani itu mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal. Nah, dan juga ini juga karena adanya penyelewengan ini juga menekan ataupun menambah biaya input, gitu. Karena tadi sebelumnya sudah dibahas juga melalui dengan rantai saluran pemasaran yang sangat panjang sehingga keuntungan daripada petani sedikit. Nah, ini juga petani nggak bakal bisa sejahtera, gitu. Karena tadi juga di isu kedua sudah disebutkan bahwasanya kesejahteraan para petani ini harus bisa terus digembor-gemborkan. Tapi di sini juga bisa dilihat bahwasanya petani membeli pupuk non subsidi ini malah menambah biaya input untuk melakukan produksi. Mungkin dari antara argumentasinya kita tadi membahas bahwa dari fakta itu ada beberapa kasus, beberapa isu yang terjadi
bahwa pupuk subsidi ini bisa digunakan, akhirnya membuat para petani itu membeli pupuk non subsidi, ya itu jelas lebih mahal daripada pupuk subsidi. Nah, bagaimana tanggapan Anda, apakah benar atau tidak mengenai hal tersebut? Tim Pro, silakan. Kalau memang ada kasus penyimpangan, bisa kemungkinan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di lapangan. Bukan berarti sistem distribusi pupuk subsidi sebenarnya gagal. Pemerintah sebenarnya sudah membangun mekanisme yang jelas dan terdata. Tinggal bagaimana pengawasan dan penegakan aturannya diperkuat agar tidak disalahgunakan. Jadi persoalannya lebih pada pelaksanaannya, bukan pada kebijakan dasarnya. Ini akan dilakukan saya. Izin masuk juga ya terkait fakta yang di lapangan menurut tim kontra, yaitu banyaknya petani yang masih membeli pupuk non subsidi. Nah mungkin dikatakan tadi rekan saya juga sudah mengatakan bahwasanya dari pihak pemerintah itu sudah melakukan perdata dengan keseluruhan. Berarti otomatis dari pihak pemerintah tersebut sudah memberikan bantuan yang memang benar-benar merata gitu di wilayah Lampung ini. Jadi mungkin itu kita hanya bisa memperbaiki aluran atau saluran ataupun praktek di lapangannya gitu terkait pemberian pupuk subsidi ini gitu dari pihak pemerintah. Mungkin dari pihak pemerintah juga dengan adanya laporan ataupun isu terkait para petani yang memang belum terbagi adanya pupuk subsidi ini bisa menjadi salah satu evaluasi di pihak pemerintah gitu, untuk mengawasi jalannya pembagian di saat pelaksanaan pembagian subsidi ini gitu. Mungkin itu dari ya kami di tim Pro. Terima kasih kepada Pro Info dan menyatakan bahwa tidak penyelewangan ini bisa terjadi. Jadi artinya ada oknum yang tidak menjawab. Nah, untuk adanya kasus penyelewangan ini bisa dilakukan langsung kepada Kementerian Pertanian atau kepada lembaga-lembaga pertanian, akhirnya bisa diusut oleh mereka dan ditangkap. Untuk para petani yang belum mendapatkan distribusi subsidi ini bisa dilaporkan dan akhirnya diberikan pupuk subsidi. Nah, bagaimana tanggapan? Oke, kontra mengenai argumen dari Pro tadi. Silakan. Masalah ini bukan sekedar teknis ya, tetapi benar kata Iqbal, ini menyangkut pengawasan dan integritas di sini. Jadi jika ada celah penyelewengan dan tidak segera ditindak tegas, maka percaya petani terhadap kebijakan pemerintah akan menurun. Dampaknya bukan hanya pada satu musim, tetapi bisa mempengaruhi produktivitas jangka panjang. Petani yang tidak mampu membeli pupuk cukup akan mengalami penurunan hasil panen, dan pada akhirnya kesejahteraan mereka semakin terpuruk. Mau ditambahin Pak? Tambahan sedikit mungkin dari kami sebagai tim kontrak, juga betul yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya memang itu hanya bicara teknis. Namun secara fakta di lapangannya ini tidak ada pengawasan lebih. Dan saya rasa pupuk subsidi ini hanya diberikan ketika memang pupuk ini hanya tersedia saja gitu, dan juga sekali tersedia itu banyak sekali penyelewengan terhadap distribusi pupuknya gitu. Jadi ini bukan masalah teknis lagi gitu. Dan juga kenapa memang tadi dalam bicara teknis, nah ini juga waktu lebih penting. betul begitu. Jadi adanya kasus itu petani malah bukan sejahtera, terpuruk gitu ya. Betul. Hal ini juga bisa membuat petani itu malah tidak bisa lagi bersedia subsidi, Menurun kepercayaan. Betul. Nah, sudah cukup, terima kasih. Cukup. Terima kasih pada kedua
kubu baik itu pro kontra atas argumentasinya mengenai isu ketiga ini yaitu penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi yang mengakibatkan petani rugi. Untuk kesimpulannya, bahwa pada aktualnya tidak terjadi penyaluran distribusi, tapi dari tim pro menyatakan bahwa sudah ada pendataan yang baik terhadap orang-orang yang menerima distribusi subsidi ini. Terjadinya penyelewengan ini akibatkan oleh oknum-oknum yang ingin untung dari kasus tersebut. Tentunya apabila terjadi penyelewengan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti Kementerian Pertanian ataupun Kementerian lain-lain, Kementerian Pertanian ataupun badan-badan yang ada di pertanian, lembaga-lembaga pertanian lainnya. Tentunya kita tidak ingin isu ini terus-terusan ada, dan akhirnya para petani pun bisa melakukan distribusi pupuk dan akhirnya bisa memberikan kepercayaan pada pemerintah. Itu semua bersyukur bagi di bawah pertanian. Sangat jauh di Jawa, dilihat dari beberapa data dari sumber-sumber yang bisa kami lihat, itu kami juga peduli terhadap kasus tersebut. Oke, terima kasih pada berdua ya. Karena itu kita akan break dulu sebelum pada isu keempat. Sampai jumpa, bye-bye. Oke, kembali dengan saya juga Tuhan Tomat, masih di materi, masih dari pembahasan isu pertanian Sumatera. Tidak, tadi kita sudah membahas isu ketiga, sekarang mulai ke isu keempat mengenai akses sulit terhadap bantuan hasilkan. Hasil itu berupa alat pertanian dan pemerintah untuk para petani. Kita tahu bahwa di Sumatera ini sudah pada proses pasca pemulihan bencana. Akan tetapi untuk pada sektor pertanian ini, alat-alatnya mungkin sudah beberapa ada yang rusak karena banjir. Nah, tetapi pada isu mengatakan bahwa alat bantuan dari pemerintah, alat bantuan pertanian dan pemerintah ini sangat sulit untuk diakses oleh para petani. Oleh karena itu, mari kita dengar dari argumen dari tim pro mengenai kasus kali ini. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, yang bentuk isu ini, bantuan hasilnya dari pemerintah sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas petani. Dengan alat pertanian modern, proses tanam tindakannya bisa lebih cepat, biaya tenaga kerja dapat dihentikan, dan hasil produksi juga bisa meningkat. Jadi hasilnya bukan sekedar bantuan alat, tetapi bagian dari upaya mendorong modernisasi pertanian agar petani lebih maju dan berdaya saing. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, izin masuk juga ya terkait Alsintan ini. Jadi memang Alsintan ini merupakan salah satu bantuan dari pihak pemerintah ya, untuk para petani khususnya di Pulau Sumatera gitu, karena pengambilan bencana. Tapi meskipun pihak pemerintah memberikan bantuan Alsintan ini, memang tidak ada gitu bagi pemerintah sendiri untuk akses jalurnya pemberian ataupun cara-cara untuk bisa mengakses di Alsintan tersebut, karena tidak sedikit petani yang mengeluarkan Alsintan, tapi sangat banyak di Pulau Sumatera. Itu juga menjadi salah satu tantangan di pihak pemerintah. Tapi pemerintah juga selalu mengembangkan ataupun memberikan solusi terkait cara mengaksesan si Alsintan tersebut itu, untuk si para petani ini bisa mengakses Alsintan. Meskipun belum sepenuhnya para petani mendapatkan akses tersebut, tapi ada juga sebagian petani yang sudah merasakan ataupun menerima bantuan bahwa Alsintan dari pemerintah ini memang ada gitu, nyata gitu. Mungkin dari kami sekian. Oke, makanya kalau tim pro atas argumennya, tadi tim pro mengatakan bahwa Alsintan ini sudah ada beberapa orang yang sudah menerimanya, dan untuk distribusinya juga tuh masih diusahakan. Tapi bagaimana dengan data faktanya di dalam lapangan? Itu tim berharap dipersilakan. Untuk Alsintan memang ada, cuman gak sesuai yang mungkin buat Alsintan memang ada,
Cuma kan untuk para petani, tapi belum merata lah. Banyak petani kecil mengeluhkan bahwa akses bantuan asinan ini sangat birokratis. Jadi mereka harus melalui prosedur yang panjang, melengkapi berbagai dokumen, dan terkadang harus menunggu dalam waktu yang lama. Tidak semua petani memiliki kemampuan administrasi atau informasi yang memadai. Akibatnya, bantuan lebih mudah diakses oleh kelompok yang sudah mampan atau memiliki kedekatan dengan aparat tertentu. Jadi tim kontra ini menjelaskan bahwa memang sudah ada beberapa yang sudah mendapatkan, tapi untuk orang yang belum mendapatkan itu sangat sulit untuk menerima maksudnya karena beberapa dokumen atau beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintah itu atau approval untuk dokumen itu sangat banyak. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof mengenai argumen dari kontra bagi Prof silakan. Jadi masuk ya terkait dari tim kontra, menurutnya bahwasanya tadi masih ada para petani kecil yang memang merasa bahwasanya mereka itu susah untuk mengakses di program, mungkin programnya disebutnya atau bantuan alsintan dari pemerintah. Memang bantuan alsintan ini bisa disebut tidak mudah dan juga tidak sulit, karena bagi pemerintah bantuan alsintan ini salah satu bantuan yang mengeluarkan cukup banyak dana gitu pengeluaran bagi pihak pemerintah jadi pihak pemerintah juga kenapa mengadakan akses ataupun persyaratan yang sangat rumit itu untuk menjaga terjadinya kesalahgunaan gitu. Takutnya ada dari pihak luar ataupun pihak yang memang bukan petani bisa mengakses bahwasanya si alsintan ini bisa dipakai oleh mereka gitu. Takutnya gitu, makanya kenapa persyaratan ini harus bisa disetujui gitu. Dan saya juga bahwasanya persyaratan yang dilakukan ataupun diajukan oleh pemerintah ini pastilah seluruh para petani juga, meskipun para petani biasa itu pasti paham akan persyaratan yang dibutuhkan gitu. Karena persyaratan tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang mereka rencanakan gitu. Mungkin dari saya saja cukup dari rekan saya. Terima kasih pada tim Prof. Tadi mengargumentasi bahwa persyaratan tersebut diharuskan ada untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan untuk pemanfaatan oleh lain pada momen seperti sosial ini. Bagaimana tanggapan dari kontra? Ada argumen dari Prof kontra persyaratan? Baik, izin masuk ke dokter. Saya rasa ini memang hal yang robek bagi petani-petani kecil ketika alur birokrasi ataupun administrasi yang terdampak daripada persyaratan pada bantuan alsintan ini dibuat sebegitu rumitnya. Karena kami rasa dari tim kontra tidak semuanya petani itu memiliki akses yang sama. Terlepas daripada akses wilayah dan juga akses pengetahuan. Karena memang ketidakadanya pemerataan terhadap pemahaman atau fasilitas daripada petani, seharusnya bantuan ini justru harus bisa menjamin gitu adanya alsintan ini, bantuan alsintan ini. Karena kalau alur birokrasi dan administrasi yang sangat rumit, saya rasa segala bentuk bantuan daripada pihak pemerintah itu tidak akan bisa berjalan ataupun tidak akan bisa terasa pada petani-petani yang memang membutuhkan itu. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya kenapa ada perumitan daripada persyaratan ini supaya tidak disalahgunakan. Saya rasa itu tidak akan terjadi ketika pemerintah memiliki data dan pengawasan ataupun perilakuan yang memang sebagaimana mestinya. Dan juga dari pihak pusat itu tahu kondisi di lapangan dan secara faktanya hal-hal penyelewengan dan salah menggunakan itu tidak akan terjadi. Dan bantuan alsintan ini saya yakin masih bisa sampai kepada petani kecil meskipun tidak melewati birokrasi ataupun administrasi dan persyaratan yang seperti itu. Ada teman? Izin menambahkan, jika bantuan tidak didistribusikan secara adil atau transparan,
ini bisa menimbulkan kesenjangan produktivitas. Maka tujuan meningkatkan produktivitas nasional itu justru tidak tercapai secara merata. Apabila tidak terpenuhi alutsista. Ya, mungkin cukup segitu. Terima kasih pada tim kontrak selanjutnya. Mungkin Kota tadi menjelaskan bahwa kan Sumatera sudah terkenal pada masa pemulihan dan beberapa dokumen dari para petani itu mungkin sudah ada yang hilang. Nah, mereka tuh ingin mendapatkan alutsista tapi karena beberapa ada yang hilang, membuat para petani juga sangat kesulitan untuk mengakses alutsista dari pemerintah karena kan persyaratannya sangat banyak. Tentunya Sumatera ingin persyaratan dari pemerintah dari alutsista itu disederhanakan sehingga petani itu bisa menerima alutsista, bisa melanjutkan produksi pertanian. Oke, terima kasih kepada tim Pro dan tim Kontra atas argumentasinya mengenai isu keempat. Dan kali itu kita akan break terlebih dahulu sebelum masuk kepada isu yang terakhir, isu yang kelima. Oleh karena itu, terima kasih. Kita akan segera dulu. Wassalamualaikum. Bye bye. Masih dengan saya sebagai Senang Muhammad sebagai moderator dari acara ini yang mengenai isu-isu pertanian Sumatera ini. Tadi sudah membahas isu yang keempat, selanjutnya kita akan membahas isu yang kelima, isu terakhir pada pembahasan kali ini. Ini isu yang sangat besar sampai terjadi bencana. Sebagai puncak dari isu, itu terjadi alih fungsi lahan menggunakan hutan, pemukiman hutan sangat produktif menjadi lahan perkebunan sawit. Data menjelaskan bahwa data menjelaskan pertanian menjelaskan bahwa ada beberapa lahan di Sumatera itu, khususnya Aceh, terjadi alih fungsi lahan menjadi sawit. Ini selaras dengan program pemerintah meningkatkan produksi sawit yang minyak. Tapi kita melihat apakah lahan yang digunakan untuk lahan produktif atau hal lainnya. Dan justru pada isu ini mengakibatkan bencana yang sangat besar di Sumatera. Oleh karena itu, mari kita dengar argumen dari tim Pro mengenai isu kelima ini. Dari tim Pro, itu silakan. Terima kasih kepada moderator. Alih fungsi lahan ke perkebunan sawit memang sering dipandang sebagai peluang ekonomi. Karena sektor ini bisa meningkatkan penghasilan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Perkebunan sawit juga mendorong aktivitas industri turunan dan memperkuat konsumsi serta agribisnis terhadap perekonomian lokal. Namun tentu hal ini tetap harus diatur dengan kebijakan yang seimbang agar kita memperkuat lahan pangan produktif dan ketahanan pangan jangka panjang. Mungkin sekian ada itu olahraga saya. Jadi masuk ya terkait terjadi alih fungsi lahan menggunakan hutan dan produktif menjadi lahan ke perkebunan sawit. Nah, menurut saya pribadi terkait adanya isu ini itu perspektif saya setuju dengan adanya alih fungsi lahan untuk pemukiman ataupun menjadi lahan perkebunan sawit, karena itu juga menjadi salah satu pendapatan, khususnya kalau misalkan si perkebunan sawit ini dari pihak pemerintah itu menjadi salah satu pendapatan yang sangat besar ataupun keuntungan yang besar dari pemerintah yang bisa melakukan ekspor gitu, terkait sawit ini. Dan untuk pemukiman juga ini bisa menjadi salah satu tambahan warga ataupun masyarakat di Pulau Sumatera ini. Memang mungkin tidak seharusnya di Pulau Sumatera ini dijadikan full sawit gitu. Saya juga tidak setuju bahwa memang harus full sawit, tapi mungkin masih ada oknum-oknum ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa disebut ilegal gitu, membuka lahan sawit tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah. Mungkin itu juga bisa diawas gitu dari pihak pemerintah terkait adanya alih fungsi lahan yang memang tidak sepengetahuan dari pemerintah gitu. Tapi saya setuju
setuju saja gitu, terjadinya kemunculan pemukiman ataupun perkebunan sawit gitu. Karena di pemukiman juga setiap tahunnya itu di Indonesia warga itu bertambah. Jadi memang mau tidak mau gitu, untuk pemukiman kita harus membuat ataupun membuat lebih banyak lagi terkait rumah ataupun apalah. Itu dari sekian. Masih pada tim pro sebenarnya pro misalnya bahwa ada alih fungsi lahan pada itu biasanya sawit dan lahan yang menggunakan lahan produktif itu pro bahkan lahan yang tidak produktif bagaimana Bang lahannya apa lahannya produktif atau lahan tidak dipakai tapi bukan jadi lahan rumah sawit. Karena menurut saya pribadi ya, karena saya belum terlalu membuka banyak data, tapi saya melihat juga ada salah satu data yang memang menunjukkan bahwasanya alih fungsi lahan ini dari pihak pemerintah itu menggunakan lahan yang memang tidak produktif gitu, ataupun lahan yang memang sudah tidak digunakan gitu. Jadi lahan yang tidak produktif ini atau bisa disebut dengan lahan HGO gitu, jadi hak guna jadi pemerintah ini memanfaatkan lahan yang memang tidak produktif untuk menjadikan pemukiman atau perumahan dan juga perkebunan sawit. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih dari penjelasannya. Bagaimana tanggapan dari kontra atas hal ini dari Pro menyatakan bahwa yang menggunakan ini adalah hak guna umum. Jadi lahan ini tidak aktif. Tidak aktif, tidak produktif, dan oleh itu digunakan menjadi pengurus sawit yang mendapatkan aksi atau dibuat dari lahan produktif tapi perkebunan sawit. Bagaimana tanggapan dari tim kontrak di persilahan? Baik, ini masuk dari kami kontrak. Maksudnya untuk alih fungsi lahan ini dari kami memang tidak setuju gitu. Alih fungsi lahan karena melihat daripada kejadian ataupun bencana kemarin yang ada di Sumatera, ini juga disebabkan dengan alih fungsi lahan karena terlalu banyaknya perkebunan yang tidak bisa menyerap adanya air. Seharusnya hutan-hutan ini harus dilestarikan, bukan diganti untuk kepuasan ataupun ingin meningkatkan pendapatan untuk beberapa pihak. Namun juga harus memikirkan hal-hal yang kedepannya bakal terjadi. Nah, mungkin saya ingin menanyakan juga kepada pendapat, bahwasanya HGU itu setahu saya hak guna usaha gitu, bukan hak guna umum. Tapi dari tim Pro ada Nah, HGU ini hak guna usaha gitu, karena di sana kalau kita difokuskan kepada sawit, tanam, jadi selama sawit itu tidak bisa dirapkan lagi. Ya. Karena sawit ini selain daripada tidak bisa menyerap tanah, dan juga wilayahnya akan menjadi gersang, tidak menjadi asli. Sehingga jadi beberapa hal yang memang di luar daripada kendali manusia. Seharusnya untuk alih fungsi lahan ini dari lahan pemukiman, hutan yang bagus, yang asli itu harusnya dilestarikan, bukan malah difungsikan kepada hal perkebunan yang memang nantinya menguntungkan beberapa pihak saja. Izin menambahkan ya, dampak lingkungan juga harus diperhitungkan. Pembukaan lahan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah. Nah, menurut saya dan rekan saya, keuntungan ekonomi jangka pendek tidak boleh mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Karena jika tata ruang dan pengawasan tidak diperketat, maka generasi mendatang yang akan menanggung dampaknya. Cukup. Terima kasih pada tim kontra atas argumen. Tadi tim kontra mengatakan bahwa alih fungsi lahan menjadi keperluan sawit ini cenderung mendapatkan dampak negatif daripada positifnya. Untuk jangka pendek daripada keperluan sawit ini tidak sebanding dengan jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh keperluan sawit ini.
Bagaimana tanggapan dari tim pro atas argumen dari tim kontra? Tim pro dipersilakan. Jadi masuknya terkait tadi juga harga ya, memang harga itu untuk secara harga itu hak guna usaha gitu. Tapi maksudnya umum itu karena harga itu kan memang di milik dari negara gitu. Tapi negara juga memberikan ataupun memberikan kepercayaan kepada masyarakat secara umum gitu untuk mengelola atau mengusahakan bahwasanya si tanah itu untuk dikelola gitu secara mau pertanian, peternakan ataupun yang lainnya gitu. Nah, terkait alih fungsi lahan ini juga memang sebetulnya ada dampak positif maupun negatif yang bakal terjadi gitu dengan adanya alih fungsi lahan. Tapi pihak pemerintah juga kenapa melakukan hal seperti itu ataupun melakukan alih fungsi lahan itu karena mereka juga menyesuaikan dengan adanya masyarakat ataupun kebutuhan ataupun ekonomi di Indonesia gitu. Dikarenakan secara ataupun bisa kita lihat dikarenakan di Kalimantan itu kan sedang ada proyek besar-besaran TKN lah. Jadi mau tidak mau memang bisa kita lihat ataupun kita tahu juga bahwasanya di Sumatera itu memang tertelah ataupun dijadikan salah satu alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Mungkin kenapa perkebunan sawit banyak di Sumatera? Mungkin di sana salah satu tempat yang memang cocok untuk melakukan perkebunan sawit gitu. Mungkin dari saya sekian, dari rekan saya mungkin ada tambahan. Mungkin dari yang penjelasan saya itu juga benar. Mungkin tanaman sawit di sana itu sangat cocok. Tapi juga perlu melihat bahwa ekspansi sawit tidak selalu identik dengan ancaman. Selama dilakukan dengan pengawasan dan regulasi yang kuat, pemerintah memiliki tata ruang dan aturan lingkungan yang harus dipatuhi agar ekspansi tidak merusak ekosistem maupun mengganggu lahan pangan produktif. Jadi yang dibutuhkan bukan pengelolaan lokal, melainkan pengelolaan yang seimbang antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan pertanian. Ini sekian dari Terima kasih pada tim pro akhirnya. Tim pro mengatakan bahwa alih fungsi lahan dan perubahan itu tidak sepenuhnya negatif, ada juga hal positifnya. Pengelolaan manajemen yang baik itu bisa menghindari perkebunan sawit yang sebagai dampak negatif. Mungkin dampak negatif ini terjadi karena berpas-pasan dengan terjadi bencana alam. Jadi sangat ada. Nah, bagaimana tanggapan dari tim kontra atas argumen dari tim pro tadi? Masuk dari kami tim kontra disebutkan bahwasanya tadi tim pro menyebutkan ketika pengawasan yang bagus. Buktinya di kita tidak ada pengawasan yang baik dan bagus. Karena kenapa kami menyebutkan bahwasanya sawit ini menjadi salah satu ancaman? Karena kalau tidak ada dalam bencana kemarin, sawit itu tidak bisa menampung air curah hujan itu, sehingga sawit ini juga bisa menjadi salah satu ancaman untuk bencana-bencana kedepannya. Seperti yang tadi sudah rekan saya sebutkan, bahwasanya ini sawit ini mengakibatkan degradasi lahan. ya, itu degradasi lahan gitu. Karena saya rasa juga ini tidak banyak untuk menjadikan keuntungan buat para petani juga. Ini hanya buat para penguasa saja gitu. Itu begitu. Cukup lah. Makanya cukup dari tim kontra. Terima kasih untuk argumen dari tim kontra. Kesimpulannya untuk mengenai ini terdapat alih fungsi lahan di Sumatera dari pemukiman hutan dan lahan di hutan atau mungkin hal tidak produktif juga berubah dengan perkebunan sawit. Tetapi kalau kita cari tentang itu dari ekonomi, mungkin
ekonomi dari rumah sakit ini sangat tinggi dan permintaan ilmu sangat banyak. Tetapi dengan dampak negatif yang bisa berkelanjutan seperti yang contohnya sekarang terjadi dengan iklim yang sangat tidak bisa diprediksi mengakibatkan banyak sekali bencana maka ini kebanjiran longsor terjadi. Untuk kami di sini tidak mengharapkan bahwa kali usaha ini mengakibatkan kali usaha dari perhimpunan itu memberikan dampak yang sangat negatif pada masyarakat yang akan jadi dampak positif. Oke, ini sekian dari kami mengenai isu-isu pertanian yang ada di Sumatera. Jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan atas kegiatan ini atau hal lainnya. Dengan terbatasnya data yang kami dapatkan dan jauhnya akses yang kami dapatkan juga, kami tidak mengurangi rasa kepedulian kami atas hal-hal tersebut yang terjadi di Sumatera. Justru kami sini peduli pada mereka atas hak dan kewajiban yang mereka dapatkan. Kami tidak membuat kepedulian kami itu merasakan hal sama, ras, suku dan agama. Kami sini peduli akan semua halnya. Akan semua kebaikan untuk di Pulau Sumatera ini, bukan Pulau Sumatera saja, bahkan di Indonesia, kami hanya tidak suka kepada orang-orang yang mempermainkan kami, oknum pemerintah yang mempermainkan kami. Oke, terima kasih kali ini. Terima kasih banyak kepada Pro dan Sumatera atas bantuannya berjalannya acara diskusi kali ini. Talkshow kali ini, mohon maaf atas kekurangannya atau salah kata atau hal lainnya. Untuk data-data yang kami dapatkan selalu kami paparkan di akhir video. Mari kita tutup acara kali ini. Silakan baca basmalah. Alhamdulillah. Saya tutup acara ini dengan kata semoga pertanian Indonesia ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.